Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Popodo. Saya berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi saya yang kemarin, yaitu koperasi dan kemitraan peternakan. Adapun topik yang saya bahas hari ini, yang pertama politik kemitraan peternakan, yang kedua ekonomi kemitraan ayam ras, yang ketiga kemitraan 3 serangkai, yang keempat analisis keuntungan peternakan plasma, yang kelima, penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Politik kemitraan peternakan. Paling tidak terdapat 3 pendekatan dasar dalam memahami pelaku perekonomian. Pendekatan pertama menyatakan bahwa pelaku ekonomi bertujuan untuk mencapai kepuasan atau keuntungan maksimum. Dalam perjalanannya, keuntungan mempunyai saingan dekat yang disebut kerugian. Ibarat dua sisi mata uang, keduanya berjalan seiring, berpacu, dan berlomba saling mengalahkan. Pendekatan kedua menyatakan bahwa pelaku ekonomi selalu mementingkan diri sendiri. Berhubung orang pada umumnya berperilaku mengutamakan kepentingan diri sendiri, maka mereka akan mencari kesempatan untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan ekonominya dengan tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Pendekatan ketiga menyatakan bahwa pelaku ekonomi bertindak rasional, bukan emosional atau moral. Ekonomi kemitraan ayam ras. Komoditas pertanian merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur pasar persaingan sempurna, yang antara lain bercirikan yang pertama, terdapat banyak produsen, petani, dan konsumen penduduk, sumber daya, tenaga kerja, modal, dan lahan dengan mudah beralih pada usaha lain yang lebih menguntungkan. Komoditas pertanian memiliki kesamaan bentuk dan kualitas. Produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi, dan produsen mudah keluar masuk dalam industri. Dengan berperilakunya perdagangan bebas, maka tingkat persaingan industri pertanian antar negara akan semakin ketat karena komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani termasuk peternak, pekebun, nelayan, dan petambak suatu negara secara alami mudah disubstitusi oleh komoditas pertanian serupa yang dihasilkan oleh petani negara lain. Karena itu, tingkat keuntungan yang diperoleh petani pun akan semakin kecil. Kemitraan 3 serangkai. Sedikitnya ada tiga manfaat yang diperoleh dengan menerapkan pola kemitraan 3 serangkai ini. Pertama, dengan adanya mitra dana sebagai penyandang dana, kemitraan dapat diperluas pada mitra plasma yang lebih banyak. Jika permodalan dibebankan pada mitra inti saja, seperti selama ini, jumlah mitra plasma akan terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki mitra inti. Untuk memelihara 5.000 ekor ayam pedaging saat ini diperlukan modal antara 45 sampai 50 juta. Sedangkan untuk 1.000 ekor ayam petelur diperlukan modal antara 35 sampai 40 juta rupiah. Mitra plasma memiliki bargaining power atau posisi tawar yang lebih kuat. Dengan bermodalan yang berasal dari mitra inti seperti selama ini, butir-butir kesepakatan usaha lebih didominasi oleh mitra inti, sedangkan mitra plasma tidak diberikan kesempatan berorganisasi. Ketiga, diharapkan mitra inti lebih transparan, utamanya menyangkut kualitas sapronak baik pakan maupun bibit ayam, dan kesepakatan harga jual produk, apakah dengan harga garansi atau harga pasar. Begitu juga dengan pemberian jasa kredit, apakah dengan bunga atau bagi hasil. Kemudian analisis keuntungan peternak plasma. Salah satu kendala pengembangan pola kemitraan adalah ketidakpuasan atas keuntungan yang diperoleh peternak. Peternak sebagai plasma
merasa keuntungannya terlalu sedikit, sehingga ada peternak plasma yang memaksa diri untuk menjual jatah pakan atau ayamnya pada pihak ketiga dalam upaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam pedaging yang dilakukan oleh peternak plasma dengan pola kemitraan lebih menguntungkan dibandingkan dengan peternak sendiri. Dengan skala pemeliharaan yang sama, peternak plasma memerlukan modal pribadi yang lebih sedikit daripada peternak mandiri. Peternak plasma hanya mempersiapkan modal untuk biaya tenaga kerja, gas, dan listrik, sekam, sewa, kandang, dan alat. Sedangkan biaya DOC, pakan, vaksin, dan obat-obatan disediakan oleh perusahaan inti. Secara kualitatif, rentabilitas modal pribadi yang diperoleh peternak plasma lebih besar daripada peternak mandiri. Peternak plasma tidak menghadapi resiko kerugian yang akibat penurunan harga jual, karena sudah ada kesepakatan harga jual dengan pihak inti. Asalkan peternak plasma dapat mencapai konversi pakan sama dengan atau di bawah standar ketetapan perusahaan inti, dapat dijamin peternak plasma akan memperoleh keuntungan. Kemudian, penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Dengan menjalin kemitraan, produsen memperoleh manfaat antara lain. Yang pertama, stabilitas pendapat, karena berkurangnya risiko produksi dan pemasaran. Kedua, peningkatan efisien melalui bimbingan teknis, manajemen, pengetahuan pasar, dan akses teknologi. Yang ketiga, keamanan pasar, berkaitan dengan grade dan standar produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir, akses terhadap kapital lebih mudah karena sebagian sarana produksi dipenuhi oleh kontraktor, sehingga produsen dapat memperbesar skala usahanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.